Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Zainal dengan NIM 25002257. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang komunikasi kelompok kecil dalam organisasi. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang macam-macam materi yang akan kita bahas, kita harus mengetahui yang pertama, yaitu tentang apa itu pengertian dari komunikasi kelompok kecil. Nah, teman-teman, kita kan memahami apa yang dimaksud dengan komunikasi kelompok kecil dalam organisasi. Nah, secara sederhana, komunikasi kelompok kecil adalah proses pertukaran informasi, pesan, dan perasaan yang terjadi antara sejumlah kecil orang dalam suatu organisasi. Nah, biasanya jumlah anggotanya antara 3 sampai 12 orang. Nah, jadi tidak terlalu banyak karena jumlahnya kecil. Nah, tadi katanya kan kelompok kecil. Nah, jadi jumlahnya kecil, yaitu setiap anggota kelompok itu bisa saling mengenal dan berinteraksi secara langsung dan memberikan tanggapannya yang lebih cepat. Nah, selanjutnya yaitu tujuan dari komunikasi kelompok kecil. Nah, tujuannya itu adalah untuk mencapai tujuan tertentu secara bersama-sama. Nah, misalnya menyelesaikan suatu pekerjaan, mengambil keputusan, atau memecahkan suatu masalah yang dihadapi di organisasi. Nah, jadi komunikasi kelompok kecil ini bukan hanya sekadar ngobrol atau bertukar cerita, tetapi merupakan komunikasi yang terarah untuk mencapai hasil yang lebih efisien dan konkret. Nah, jadi selanjutnya ada juga dalam pendapat Joseph De Vieto, yaitu dari tahun 2010, yaitu menjelaskan komunikasi kelompok kecil adalah komunikasi yang terjadi antara sejumlah orang yang saling mengenal dan dapat berinteraksi secara tatap muka dengan tujuan tertentu. Nah, yaitu artinya komunikasi ini menekankan pada interaksi langsung. Nah, saling mengenal satu sama lain dan memiliki satu tujuan yang sama. Nah, dalam kehidupan organisasi, bentuk komunikasi kecil ini bisa kita temukan hampir tiap hari. Misalnya pada rapat kerja, kerja kelompok, kerja tim, pertemuan panitia, atau kelompok pemecahan masalah tertentu. Nah, kalau contohnya di sekolah itu ada para guru yang membentuk tim kecil untuk menyusun atau menilai hasil belajar mahasiswa. Nah, jadi kalau dapat disimpulkan ya, komunikasi kelompok kecil adalah komunikasi antara beberapa orang dalam organisasi yang saling berinteraksi secara langsung. Nah, di sana untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, komunikasi ini penting karena membuat kerjasama itu lebih fleksibel, keputusannya lebih cepat untuk diambil, dan selanjutnya hubungan antara anggota pun menjadi lebih dekat. Nah, setelah kita membahas tentang tadi pengertian, selanjutnya kita akan membahas tentang tujuan komunikasi kelompok kecil dalam organisasi. Nah, jadi teman-teman, komunikasi kelompok kecil tidak hanya dilakukan untuk berbicara atau bertukar pikiran saja, tetapi untuk memiliki tujuan yang lebih spesifik. Nah, tujuan lebih spesifik yaitu untuk membantu organisasi mencapai hasil kerja yang lebih efektif dan efisien. Nah, yang pertama saya membuat yaitu tentang menyampaikan informasi secara langsung. Nah, dengan jumlah anggota yang sedikit tadi, maka setiap orang bisa berkomunikasi secara terbuka dan cepat. Nah, kenapa secara terbuka dan cepat? Yaitu contohnya saja yaitu dalam sebuah rapat kecil. Nah, pimpinan bisa langsung menjelaskan secara langsung kebijakan atau tugas yang baru tanpa harus menunggu pertemuan besar. Jadi, informasi itu bisa diterima dengan lebih cepat dan akurat. Selanjutnya yang kedua yaitu mengambil keputusan bersama. Nah, mengambil keputusan ini adalah dalam kelompok kecil, setiap anggota punya kesempatan untuk menyampaikan ide atau pendapat masing-masing. Nah, seperti melalui diskusi, kelompok bisa menimbang berbagai sudut pandang dari anggota-anggota kelompok. Nah, akhirnya membuat keputusan yang lebih cepat. Contohnya itu juga ada
tim panitia bisa berdiskusi untuk menentukan tema kegiatan atau pembagian tugas agar lebih adil. Nah, lanjut ke tujuan yang ketiga, yaitu ada menyelesaikan masalah. Nah, tujuan menyelesaikan masalah ini adalah ketika muncul kendala, kelompok kecil bisa dibantu untuk mencari solusi terbaik. Nah, karena komunikasi dilakukan secara langsung dan ide-ide itu dapat dibahas secara terbuka dan lebih mudah untuk menemukan jalan keluarnya. Contohnya saja, yaitu jika ada masalah dalam pembagian kerja. Nah, tim kecil bisa berdiskusi untuk menemukan solusi yang tepat, yang lebih efisien. Nah, selanjutnya tujuan yang keempat yaitu meningkatkan kerja sama dalam kelompok dan kekompakan. Nah, yaitu adalah dengan seringnya berkomunikasi dalam kelompok kecil, maka setiap orang bisa saling mengenal dan lebih dekat, memahami karakter masing-masing dan juga belajar untuk bekerja sama. Nah, hal ini akan menciptakan suasana kerja yang lebih harmonis dan lebih solid. Selanjutnya yaitu tujuannya untuk mendorong munculnya ide-ide kreatif dan inovatif. Nah, yaitu adalah dalam diskusi kelompok kecil ini, setiap anggota bebas menyampaikan ide tanpa rasa takut. Nah, dari berbagai ide yang muncul tadi, sering kali ditemukan gagasan baru yang bermanfaat. Nah, jadi komunikasi kelompok kecil ini membagi tempat yang baik untuk mengembangkan pemikiran yang lebih kreatif untuk lebih inovasi. Oke. Selanjutnya adalah yang terakhir yaitu komunikasi kelompok kecil juga digunakan untuk menilai atau mengevaluasi hasil kerja kelompok dalam organisasi. Nah, misalnya setelah sebuah kegiatan itu selesai, tim kecil bisa berkumpul untuk membahas apa yang sudah berjalan baik atau apa yang perlu diperbaiki. Nah, contohnya itu melalui komunikasi seperti ini, yaitu organisasi bisa terus berkembang dan memperbaiki kekurangannya. Nah, jadi dari semua tujuan itu, secara keseluruhan tujuan komunikasi kelompok kecil ini adalah untuk memperlancar pertukaran informasi, membantu mengambil keputusan, menyelesaikan masalah, meningkatkan kerjasama, dan menumbuhkan kreativitas dan melakukan evaluasi kerja. Nah, kalau semua tujuan ini tercapai, maka organisasi bisa berjalan dengan lebih efektif dan setiap anggotanya lebih bisa berkontribusi dengan semaksimal mungkin. Nah, setelah kita membahas tadi tentang pengertian dan tujuan, sekarang kita akan membahas tentang karakteristik komunikasi kecil dalam organisasi. Komunikasi kelompok kecil ini mempunyai karakteristik yang penting untuk kita pahami supaya kita tahu apa yang membedakan komunikasi kelompok kecil dengan komunikasi lainnya. Nah, yang pertama yaitu karakteristiknya adalah jumlah anggotanya terbatas sehingga memungkinkan interaksi langsung. Nah, jadi ciri pertama ini itu yaitu kenapa harus sedikit, karena dengan jumlah yang kecil komunikasi bisa berlangsung secara langsung dan efektif. Nah, setiap anggota punya kesempatan untuk berbicara, untuk mendengar, dan untuk menanggapi satu sama lain. Nah, yang kedua, adanya tujuan bersama yang disepakati semua anggota. Nah, yaitu adalah artinya mereka itu berkumpul bukan sekadar ngobrol, tetapi mempunyai tujuan yang sama untuk dicapai. Nah, selanjutnya ada dalam komunikasi kelompok kecil yaitu interaksi dua arah. Nah, baik verbal maupun non-verbal. Nah, yaitu dijelaskan komunikasi tidak hanya satu orang yang berbicara dan yang lain diam saja, tetapi terjadi proses saling menanggapi. Nah, gimana? Yaitu interaksi ini berupa verbal seperti berbicara atau bertanya, dan non-verbal yaitu seperti anggukan, senyum. Nah, dengan adanya interaksi dua arah ini, maka anggota kelompok bisa saling memahami dan saling merespon untuk dapat lebih baik. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu setiap anggota memiliki peran yang jelas. Jelas dalam konsep ini yaitu biasanya sudah ada pembagian tugas.
siapa yang menjadi ketua, siapa pencatat, sekre, pelaksana, atau yang lainnya. Yang kelima, yaitu ciri yang kelima, kita masuk yaitu adanya saling ketergantungan antar anggota kelompok. Nah, ini maksudnya keberhasilan kelompok tidak bisa dicapai dengan satu orang saja, tetapi melalui kerja tim. Nah, sebanyaknya tadi dari semua dapat kita simpulkan bahwa ciri-ciri itu ada memiliki jumlah anggotanya yang sedikit, memiliki tujuan yang sama, ada interaksi dua arahnya, yang keempat ada setiap anggotanya itu mempunyai peran yang jelas, dan yang terakhir adalah adanya saling ketergantungan antar anggota. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke materi, yaitu tentang variabel kunci komunikasi kelompok kecil. Nah, di dalam variabel kunci kelompok kecil ini ada berbagai pendapat. Yang saya ambil yaitu ada pendapat dari Joseph Adeviato 2011. Nah, yang di situ tuh dia menjelaskan ada beberapa variabel kunci dari kelompok kecil ya, agar bisa berjalan efektif atau tidak. Nah, saya akan jelaskan satu persatu dengan contoh agar teman-teman lebih mudah untuk memahami. Nah, izin Bapak, yang pertama yaitu tujuan kelompok atau group goals. Nah, di situ adalah setiap kelompok harus punya tujuan yang jelas dan disepakati bersama. Nah, misalnya itu kalau kita membentuk kelompok untuk membuat laporan, nah untuk laporan penelitian semua anggota harus tahu bahwa tujuan ini adalah untuk menyelesaikan penelitian itu secara tepat waktu. Nah, di situ tuh semua anggota harus juga tahu bahwa tujuannya menyelesaikan laporan tepat waktu dengan kualitas yang baik. Nah, kalau tujuannya tidak jelas, komunikasi bisa kacau karena setiap orang itu punya arah atau pemikiran sendiri-sendiri. Nah, makanya dibuat atau disusunlah kelompok kecil. Nah, selanjutnya itu ada kohesivitas. Nah, yaitu adalah rasa keterikatan dan kebersamaan dalam kelompok. Nah, semakin kuat rasa saling memiliki, semakin lancar juga komunikasi di dalam suatu kelompok. Nah, misal, kalau anggota kelompok saling mendukung dan tidak saling menjatuhkan, maka suasana diskusi akan terasa lebih nyaman dan lebih produktif. Nah, yang ketiga yaitu ada group norms, yaitu norma kelompok. Nah, norma kelompok ini adalah aturan dan kebiasaan, yaitu aturan kebiasaan yang disepakati bersama walaupun tidak tertulis. Jadi aturan tertulis dan tidak tertulis. Contohnya semua anggota itu harus datang tepat waktu saat rapat. Atau setiap orang harus diberi kesempatan bicara. Norma seperti itulah yang membuat komunikasi lebih tertib dan terasa lebih adil. Selanjutnya ada namanya roles atau peran anggota. Nah, peran anggota kelompok ini yaitu setiap orang kan punya peran masing-masing yang sudah kita bahas tadi, dan ada yang menjadi pemimpin, pencatat, pengatur waktu, penyaji. Nah, itu dalam suatu presentasi. Nah, kalau peran ini jelas, komunikasi itu jadi lebih terarah dan tanggung jawab tidak tumpang tindih, tidak acak-acakan. Nah, selanjutnya yaitu ada kepemimpinan atau leadership. Nah, yaitu adalah pemimpin kelompok berperan penting dalam mengatur jalannya komunikasi. Nah, pemimpin yang baik bukan berarti paling dominan, tetapi yang bisa untuk mengarahkan diskusi, mendengarkan anggota lain, dan memastikan semuanya dapat didengar dan pendapat itu didengar dari semua pemateri. Nah, selanjutnya ada feedback, yaitu ada umpan balik. Nah, ini sangat penting karena komunikasi dua arah tidak akan terjadi tanpa adanya feedback. Disimpulkan bahwa menurut Davietto, komunikasi kelompok kecil akan berjalan efektif kalau 6 hal itu terpenuhi, yaitu ada tujuan yang jelas, kohesivitas yang kuat, norma yang disepakati, peran yang jelas, kepemimpinan yang baik, dan adanya feedback atau umpan balik. Nah, kalau semua variabel itu berjalan dengan baik, maka kelompok akan lebih mudah mencapai tujuan. Nah, setelah kita membahas tadi tentang variabel kunci, maka selanjutnya kita akan masuk ke materi manfaat.
yaitu manfaat komunikasi kecil dalam organisasi adalah komunikasi kelompok kecil ini memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan organisasi. Nah, karena hampir setiap keputusan, kebijakan, ataupun kegiatan organisasi itu berawal dari diskusi kelompok kecil. Nah, melalui komunikasi kelompok kecil ini, anggota itu dapat saling bertukar informasi, menyelesaikan masalah, dan membuat keputusan bersama. Nah, kita masuk ke manfaat yang pertama, yaitu adalah mempercepat proses pengambilan keputusan. Nah, yang dimana dalam kelompok kecil, jumlah anggotanya terbatas, biasanya hanya beberapa orang. Nah, hal ini itu akan membuat komunikasi lebih cepat dan lebih terarah. Nah, kita lanjut manfaat yang kedua, yaitu meningkatkan partisipasi dan keterlibatan anggota organisasi. Nah, dalam kelompok kecil, setiap anggota punya kesempatan untuk menyampaikan punya kesempatan yang lebih besar untuk menyampaikan ide, berbicara, ataupun berpendapat. Nah, ini membuat mereka mungkin merasa dihargai dan memiliki tanggung jawab terhadap hasil kelompok. Nah, akibatnya semangat kerja dan rasa memiliki terhadap organisasi itu lebih meningkat. Nah, selanjutnya manfaat yang ketiga yaitu membangun kerjasama dan kelompok tim. Nah, itu adalah kan ketika semua anggota saling berkomunikasi, maka semua akan berkomunikasi secara langsung, belajar memahami karakter secara tim, dan mereka memahami karakter dan kelebihan maupun kelemahan satu sama lain. Nah, hal ini itu akan membuat pekerjaannya akan menjadi lebih mudah terjalin dan konflik pun akan sangat minim untuk terjadi. Komunikasi kelompok kecil ini juga menumbuhkan kreativitas dan inovasi. Saat berdiskusi, setiap anggota bisa saling bertukar ide. Nah, yang kelima yaitu mengurangi kesalahpahaman. Kenapa mengurangi kesalahpahaman? Yaitu dalam kelompok kecil, komunikasi biasanya kan dilakukan secara langsung dan dua arah. Nah, maka dari situ kalau ada pesan yang belum jelas, anggota itu bisa langsung bertanya atau meminta penjelasan ulang. Nah, yang keenam yaitu komunikasi kelompok kecil meningkatkan efisiensi dan koordinasi antar bagian dalam organisasi. Nah, yaitu dengan komunikasi yang intens, setiap anggota tahu apa yang harus dilakukan, siapa yang bertanggung jawab, dan kapan pekerjaannya harus selesai. Nah, komunikasi kelompok kecil juga menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kepemimpinan. Nah, maksudnya itu yaitu karena setiap anggota tuh aktif dalam diskusi, mereka belajar mengambil keputusan, mendengarkan pendapat orang lain, dan belajar untuk memecahkan masalah itu bersama-sama. Nah, proses ini membantu mengembangkan kemampuan kepemimpinan yang sangat bermanfaat dalam dunia kerja. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa komunikasi kelompok kecil ini membawa banyak manfaat untuk meningkatkan partisipasi anggota, memperkuat kerjasama, menumbuhkan kreativitas, dan meningkatkan efisiensi, mengurangi kesalahpahaman. Nah, dan menumbuhkan tanggung jawab serta jiwa kepemimpinan. Dengan kata lain, komunikasi kelompok kecil bukan hanya membantu organisasi berjalan lebih efektif, tetapi juga membentuk lingkungan kerja yang harmonis, terbuka, dan lebih produktif. Nah, dari penjelasan tadi yang sudah kita bahas yaitu tentang pengertian, tujuan, karakteristik, variabel kunci, dan manfaat. Nah, dari materi tersebut dapat disimpulkan ini sangat penting dalam organisasi, terutama untuk menjaga kerjasama dan efektivitas tim. Nah, ini lebih mempan pada komunikasi lain, karena kelompok kecil ini akan menentukan atau membuat suatu komunikasi itu lebih efisien. Nah, itu adalah materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih kepada teman-teman ataupun Bapak yang telah bersedia untuk mendengar penjelasan materi saya yang mungkin masih banyak kurangnya. Atas ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.